Ya, saya masih berbincang dengan Dr. Diki Muslim, ahli geologi Unpad. Sekarang saya bertanya, Pak, biasanya kalau Ya, misalnya gempa itu terjadi disusul oleh gempa susulan, longsor, bahkan juga banjir bandang. Kita tidak menginginkan, Pak, biasanya kalau gempa di luar negeri juga bisa menimbulkan ada rongga yang cukup besar seperti itu, yang ini sangat hmm, berbahaya, Pak. Apakah ini mungkin juga terjadi di Cianjur, Pak, mengingat struktur tanah, batuan, hmm. seperti itu bagaimana, Pak? Kalau dilihat dari informasinya tentang rongga ini, saya agak khawatir ada misinformasi begitu ya. Memang banyak sekali kekhawatiran. Tapi kalau kaitannya dengan longsor, kemudian banjir bandang, itu mungkin terjadi. Karena gempa ini sebagai bagian dari variabel yang menyebabkan tanah longsor. Ditambah hujan. Jadi pada saat kami tadi berada di Desa Sukawangi, ada posko Pondok Pesantren Al-Kausar Cipaku di sana, itu hujan cukup besar. Dan saya agak khawatir hujan ini juga bisa memicu longsor begitu ya. Dan saya pikir ini menjadi catatan bersama mengenai kesiapan kita menghadapi multi bencana. Nah ini terlihat sekali ada beberapa lokasi tadi di antara desa Rancagoong, ada kantor desanya, kemudian naik ke atas itu ke desa Sukawangi, sejumlah rumah rubuh dan ada pergerakan tanah di situ yang saya lihat tadi. Itu memunculkan kekhawatiran bahwa makin naik ke atas, makin ke elevasi yang lebih tinggi, itu makin banyak yang terjadi rumah yang rubuh ini. Di samping memang ada lokasi-lokasi longsor yang ini nampaknya seperti kasus Palu, seperti likuifaksi, tapi saya tidak melihat potensi itu di sini. Tapi longsor bisa menyebabkan semacam itu. Tadi ada banyak sekali kendaraan K9 untuk anjing pelacak yang juga bergerak ke arah gunung. Jadi saya berharap saudara-saudara kita masih bisa diselamatkan begitu dengan kondisi pada saat tadi hujan seperti itu. Baik, Pak Diki, kalau untuk pergerakan sesar, Pak, apakah Ya. sesar yang terjadi di Cianjur ini juga mempengaruhi sesar-sesar lainnya, aktivitas vulkanik, Hmm. ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Caca. Ini juga sekaligus menjawab isu hoax, katanya ada pergerakan sesar sampai ke arah Cirata. Saya ingin menyampaikan bahwa yang bergerak itu bukan sesarnya sebetulnya, tapi gelombangnya. Jadi gempa itu adalah sebuah produk dari penjalaran gelombang akibat kekerasan batuan, elastisitas batuan terlampaui oleh tekanan. Jadi sesarnya sebetulnya tidak bergerak gitu ya, tapi gelombangnya yang menjalar. Nah ini pergerakan sesar ini, istilah pergerakan sesar dari masyarakat ini menurut saya harus dikoreksi. Kemudian apakah ini akan berpengaruh terhadap sesar lain yang masih satu sistem dengan sesar yang kita sekarang temukan di sini? Jawabannya adalah iya. Karena pergerakan gelombang atau disebut propagasi gelombang ini akan mengikuti bidang-bidang retakan di dalam batuan. Nah ini bidang retakan ini yang banyak belum terpetakan lah kira-kira begitu. Sehingga kalau ditanya apakah dia akan menyebabkan adanya pergerakan di lokasi lain, nah, bisa memungkinkan untuk artinya dia memicu, men-trigger. Kira-kira begitu Mbak Caca. Baik, Pak. Kalau untuk aktivitas kegempaan lainnya, Pak, apakah ini akan mungkin terjadi beberapa hari ke depan? Karena memang warga ini di tempat pengungsian khawatir ya, Pak ya, mau berada di sebuah gedung juga Betul. khawatir, di rumah sakit khawatir, di rumah mereka juga khawatir. Ini seperti apa, Pak? Betul. Ya, tadi pada saat kami keliling begitu ya ke beberapa lokasi, terasa ada gempa tadi itu. Tapi kalau informasi kemarin kita 122 ya kalau tidak salah siang hari itu, sekarang mungkin sudah menurun di hari ini. Jadi bolehlah kita berharap bahwa tekanan yang terjadi pada bidang sesar ini sudah semakin berkurang. Nah, tinggal barangkali kita juga belum tahu kekuatan dari materialnya sehingga masih menimbulkan
gempa-gempa susulan. Kemarin sudah diumumkan oleh BMKG bahwa dalam periode 2 minggu harus mewaspadai adanya gempa susulan. Tapi kalau tadi saya dan masyarakat sekitar berdiskusi, merasakan bahwa getaran yang terasanya itu sudah semakin mengecil lah, sudah semakin berkurang. Jadi insya Allah begitu, saya sih optimis kita akan menuju pengurangan gempa susulan ke depannya. Ya, kecuali kalau ada gempa baru. Kami menyebutnya duplet atau triplet, bisa 3 kali. Jadi gempanya terjadi dirasakan pada lokasi yang sama, tapi penyebabnya pada bidang yang berbeda, kira-kira begitu. Kalau lihat trennya, insya Allah mungkin ya kita berdoa saja barangkali gempa-gempa susulannya tidak seperti seintensif yang kemarin, yang cukup banyak. Baik, terima kasih Pak Diki, Dr. Diki Muslim, ahli geologi Unpad atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat bahkan juga otoritas tempat lebih waspada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Diki Muslim. Terima kasih Pak Diki atas waktunya. Yang penting kewaspadaan. Betul. Yang penting kewaspadaan, Mbak. Sepakat. Jadi Terima ini kasih. pembelajaran bersama. Betul. Terima kasih Pak Diki atas waktunya.